Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GPIA Ebenezer. Sukacita besar karena kita telah dimenangkan oleh darah Kristus. Yesus mati di kayu salib bukan demi dirinya sendiri, tetapi demi menanggung dosa kita, sakit penyakit kita, segala kelemahan kita ditanggungnya. Di hari yang istimewa ini, Jumat Agung, mari kita memperingati sengsara Yesus di kayu salib dengan memuji, meninggikan, membesarkan namanya, memuliakan Dia, bersyukur buat setiap pengorbanan yang Tuhan buat dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, di tempat Bapak Ibu sekarang sedang menikmati ibadah ini, kami mohon untuk dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, kita akan memuji Tuhan bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan bersama-sama akan kita lakukan perjamuan kudus. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Aku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu
kasih Tuhan, Engkau mati gantikan aku. Aku ini orang berdosa, namun Kau tebus dosaku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Hati kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkaulah Allahku yang heran, Allah yang berikan nyawanya karena sangat mengasihi aku. Sembahlah Dia, Dia yang layak terima segala pujian, Dia yang layak terima segala hormat dan syukur. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersama pujikan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Angkat tanganmu saudara. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku
Shalom saudara, selamat berjumpa kembali di dalam acara yang spesial. Hari ini kita merayakan Jumat Agung. Hari di mana menjadi satu poin penting bagi umat percaya bahwa Jumat Agung adalah hari di mana ketika Yesus menyerahkan tubuhnya, Yesus menyerahkan nyawanya buat setiap kita orang percaya. Kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang Jumat Agung pada hari ini yang kita rayakan. Saya mau bacakan dari satu ayat, Ibrani 9 ayat yang ke-13. Begini firman Tuhan. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka dikuduskan secara lahiriah. Zaman dulu, sejak zaman perjanjian lama, ketika orang berbuat dosa, untuk penebusan dosanya harus ada penumpahan darah. Pada waktu itu dipakai hewan-hewan kurban. Tapi dari ayat tadi kita bisa tahu bahwa pengorbanan hewan hanya menguduskan secara lahiriah saja, secara badani saja. Lalu bagaimana dengan tubuh rohani kita? Kalau hanya tubuh jasmani saja yang dikuduskan. Lanjutkan dengan ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan begini, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ayat yang selanjutnya dijelaskan bahwa untuk menyucikan hati nurani, untuk menyucikan rohani kita, kita perlu pengorbanan Yesus. Untuk itulah maka Yesus disalibkan untuk setiap orang percaya. Satu lagi ayat ketika berbicara tentang darah, tentang perdamaian. Saya teringat ayat di Imamat 16 ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan begini. Hari Raya Pendamaian judul perikopnya. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup perdamaian di bagian muka. Dan ke depan tutup perdamaian itu ia harus memercikan sedikit dari darah itu dengan jarinya sebanyak 7 kali. Kalau hewan korban dipersembahkan, hewan korban harus mengeluarkan darah dengan cara disembelih. Ketika disembelih selesai darah keluar, dosa sudah dihapuskan secara jasmania. Tapi hari raya pendamaian kita bisa tahu bahwa untuk pendamaian manusia dengan Allah perlu dipercikan darah sedikit sebanyak 7 kali. Dan kalau kita mau pelajari runtutan cerita Yesus ketika dia menderita, Yesus, maaf kata Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak disembelih karena dia seorang manusia. Bagaimana Yesus mengeluarkan darahnya? Kita mau belajar pada sore hari ini. Saya bacakan. Ini bermula dari ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani persis sebelum dia ditangkap. Kalau Bapak Ibu perhatikan di situ Alkitab mengatakan Yesus berdoa saking takutnya, peluhnya menjadi seperti darah. Peluh ketika kita pelajari lagi, kalau kita mengacu kepada kain peluh, itu kain yang dipakai untuk membersihkan wajah, membersihkan kepala. Jadi peluh yang dikatakan menjadi darah ini adalah peluh yang keluar dari kepala, dari wajahnya Tuhan Yesus. Ini saya percaya ini punya arti yang sangat penting. Darah yang keluar melalui peluhnya Tuhan Yesus itu melambangkan apa? Melambangkan satu hal. Di dalam kepala kita ini ada pikiran kita. Pikiran kita adalah medan pertempuran antara iblis dengan pikiran manusia. Peluh Yesus yang keluar seperti darah
Yang penting adalah menyucikan pikiran-pikiran kita. Hal pertama yang perlu kita ketahui itu, dengan Yesus mengeluarkan peluh yang seperti darah, pikiran kita disucikan. Yang kedua, kalau kita lihat urutan peristiwanya, setelah itu Yesus ditangkap. Kemudian ketika ditangkap, mulai proses pengadilan, dilempar ke sana ke sini. Akhirnya di ayat yang dituliskan di Matius 26 ayat yang ke-27, saya bacakan begini firman Tuhan. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Jadi orang-orang pada saat itu meninju Yesus. Ketika ditinju, mukanya, badannya Yesus itu memar-memar. Memar adalah titik perdarahan yang keluar di bawah kulit. Jadi titik perdarahan yang kedua yang dialami oleh Yesus adalah memar, perdarahan di bawah kulit. Ini menggambarkan apa? Memar di bawah kulit artinya memar di seluruh tubuh Yesus ketika dia dipukuli. Itu melambangkan bahwa kita ini sudah dibebaskan dari nafsu kedagingan kita. Dibebaskan dari tubuh dosa kita. Itu titik perdarahan Yesus yang kedua. Masih ada yang selanjutnya, saya bacakan. Yang ketiga adalah ketika Yesus mulai divonis, setelah itu dia mengalami cambukan. Dan perlu saudara ketahui, cambuknya bukan cambuk biasa, cambuknya bukan cambuk kulit yang agak tebal, tapi cambuk itu kalau Bapak Ibu perhatikan, seperti yang di film-film itu, di ujung cambuknya itu ada seperti kait besi, bentuk yang seperti ini. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang empat, saling berseberangan begitu. Ketika cambuk itu dilemparkan dan ketika cambuk itu mengenai tubuh, kaitnya itu akan menyobek dagingnya Tuhan Yesus. Ketika nancep, ditarik, dagingnya Tuhan Yesus akan sobek. Dari situ timbul perdarahan yang ketiga. Nah, ini mengartikan apa tentang cambuk, akibat cambuk yang menghasilkan bilut-bilut ini? Saya teringat di Yesaya 53 ayat yang keempat, bunyi firman Tuhan begini. Tetapi sesungguhnya lah penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Bilur-bilur yang ditimbulkan akibat cambuk itu mengingatkan kita. Setiap penyakit kita sudah ditanggung. Hari-hari ini ada banyak orang yang terkena COVID. Mungkin sudah sekitar 3.200 sekian. Tetapi saya percaya, orang-orang yang percaya Yesus dilindungi dari penyakit ini. Kalaupun dia sakit, Tuhan Yesus bisa kasih kesembuhan. Tuhan Yesus bisa kasih pemulihan buat orang yang percaya. Amin. Yang selanjutnya, ada titik perdarahan yang keempat. Karena tadi dikatakan ada 7 percikan darah yang harus keluar dari tubuh Yesus. Yang keempat, setelah itu Yesus dimahkotai dengan mahkota duri. Saya bacakan di Markus 15 ayat 17. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Bapak Ibu bisa ingat film Passion of the Christ atau pengorbanan Yesus yang lain. Mahkota duri itu dililitkan, jadi durinya itu bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke samping. Ketika itu masuk ke dalam kepalanya Yesus kemudian dibenamkan, duri ini akan membuat luka yang dalam dan dari situ akan keluar darah melalui kepala Yesus. Ini menggambarkan apa? Kalau saya mengingat mahkota, saya ingat seorang raja pakai mahkota. Lambang kedudukan, lambang keagungan, lambang kemegahan. Putri Indonesia yang menang juga diberi mahkota. Mahkota ini ada seperti lambang status sosial. Ketika mahkota duri diberikan ke kepala Yesus dan kemudian kepalanya mengeluarkan darah, darah yang dikeluarkan akibat mahkota duri ini sudah membebaskan kita dari yang namanya kutuk kemiskinan. Status kita diubah. Apa yang kita lakukan juga nanti akan berubah ketika kita mau percaya Yesus. Dilanjutkan lagi, sumber perdarahan yang lain.
Akibat penganiayaan, kemudian sekarang masuk ketika Yesus mulai disalib. Saya bacakan di Yohanes 20 ayat yang ke-25. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Yesus dipaku pada tangannya. Saya ingatkan lagi, bukan di sebelah sini. Tetapi paku itu menancap di sini. Pakunya bukan paku idep atau paku beton, tapi pakunya paku rel yang mungkin panjangnya sekitar 20 cm, besar sekali, masuk ke tangannya di sini. Ketika dibenamkan di situ, pembuluh darah di sini mulai pecah dan darah mengalir keluar dari situ. Tangan melambangkan apa? Tangan melambangkan adalah ini satu karya yang banyak dihasilkan dari apa yang kita kerjakan melalui tangan kita. Paku di tangan Yesus dan darah yang keluar itu membebaskan kita dari kutuk kegagalan. Amin Bapak Ibu. Apa yang kita kerjakan mungkin selama ini tidak ada hasilnya. Apa yang kita kerjakan kita sudah rajin. Kita sudah usahakan segala macam sesuatu. Tapi tidak ada hasilnya. Ada beberapa orang yang mungkin bekerjanya lebih sedikit dari kita. Mungkin bekerjanya tidak seberat kita. Tetapi kenapa mereka lebih merasakan berkat Tuhan? Saya percaya ketika Bapak Ibu ingat kembali bahwa darah Yesus yang dikeluarkan lewat tangannya ini sudah membebaskan kita dari kutuk kegagalan. Percaya itu ketika Bapak Ibu sudah melakukan sesuatu, ingat di dalam nama Yesus saya sudah dilepaskan dari kutuk kegagalan. Saya percaya apa yang dikerjakan Bapak Ibu akan berhasil. Yang selanjutnya, ketika tangan Tuhan Yesus sudah dipaku, lalu paku yang selanjutnya ditancapkan di kakinya Tuhan Yesus. Dua kaki dipaku menjadi satu. Dan juga paku itu masuk ke punggung kakinya Tuhan Yesus. Paku di kaki, perdarahan di kaki itu melambangkan apa? Saya bacakan begini, Bapak Ibu, ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 35. Tuhan katakan, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kaki ini melambangkan satu hal, yaitu kemenangan. Ketika Yesus dipaku, darahnya mengucur keluar, itu menebus kita dari kutuk-kutuk yang tidak membuat kita bisa menang. Kita menang dari segala macam. Kita menang dari dosa. Kita menang atas kehidupan ini. Dan saya percaya kita juga menang melewati wabah nasional kali ini. Bapak Ibu harus imani itu. Nanti kita bisa bersama-sama menikmati kemenangan yang dari Tuhan. Saya tidak berlama-lama. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Setelah itu kita akan lakukan perjamuan. Yang terakhir ini merupakan hal yang cukup penting. Ketika Yesus hampir dinyatakan mati, ada seorang petugas tentara yang kemudian untuk memastikan kematiannya menusukkan satu tombak ke lambungnya Yesus. Saya bacakan ayatnya. Yohanes 10 ayat yang ke-34. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Sebagai seorang dokter ketika saya ingat ada perut, ada darah dan air. Yang saya ingat hanya satu hal, proses kelahiran. Ketika Yesus mengeluarkan darah akibat ditombak dan kemudian keluar air di situ, Bapak Ibu perlu ingat ketika darah Yesus sudah ditumpahkan, itu sudah memberikan satu arti penting bahwa Bapak, Ibu, Saudara dan saya seharusnya mengalami kelahiran baru ketika kita terima darah Yesus. Nah, dari kesimpulan yang agak panjang tadi, satu hal yang perlu kita ingat lagi. Dalam perayaan Jumat Agung, dalam perayaan kematian Yesus ini, apa yang bisa kita ingat? Yang terpenting yang kita ingat. Saya bacakan di 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita.
Ia membenarkan. Jadi ketika Yesus mengeluarkan darah, ketika Yesus menyerahkan nyawanya, Yesus mati. Hal yang perlu Bapak Ibu Saudara ingat bahwa darahnya membenarkan kita. Kita bukan orang benar. Hari ini pun mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya masih melakukan kesalahan. Tetapi karena kita terima darah Yesus, kita dibenarkan. Kita berubah status menjadi orang-orang yang benar. Yang penting berikutnya, ia menguduskan. Kalau tadi kita lihat pengorbanan darah hewan hanya menyucikan secara lahiriah, secara jasmani. Tetapi darah Yesus sanggup menguduskan sampai hati nurani. Kita bukan lagi orang-orang yang najis. Sehingga kita bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kita berani untuk menghadap hadirat Tuhan. Karena apa? Karena darah Yesus sudah menguduskan, sudah menyucikan setiap kita. Yang terakhir, ini yang paling penting. Setelah menguduskan adalah menebus kita. Darah yang tercurah, yang sebentar lagi akan kita peringati, itu menebus dosa dan kesalahan Bapak Ibu Saudara. Darah hewan hanya menyucikan secara lahiriah. Setelah disucikan secara lahiriah, kalau dia berbuat dosa lagi, dia harus kasih persembahan lagi. Bagaimana kalau ketika orang mempersembahkan hewan penghapus dosa? Setelah itu dalam perjalanan pulang dia mati. Belum sempat mempersembahkan korban penghapus dosa lagi. Maka rohnya akan Bapak Ibu tahu sendiri. Tetapi bagi kita, ketika kita terima Yesus, terima darah Yesus, kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan dosa-dosa kita dihapus lunas. Ketika kita mati, firman Tuhan katakan, Dia akan memberikan kita kebangkitan daging. Kita akan dibangkitkan dan kita bisa ketemu muka dengan muka bersama dengan Tuhan di kerajaan surga. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sebentar lagi kita akan menikmati perjamuan kudus. Mari kita ingat darah yang tercurah itu sedikit demi sedikit dikeluarkan sesuai dengan hari raya pendamaian zaman perjanjian lama dulu. Yesus memercikkan darah dari 7 tempat. Darah itu menghapus dosa setiap kita. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk firman yang sedikit ini. Tetapi bermakna begitu penting buat setiap kami orang percaya. Yesus sudah menyerahkan nyawanya. Bahkan Yesus menumpahkan darahnya. Kalau hewan ketika dia disembelih dia dengan cepat akan mati. Tetapi Yesus mengalami proses beberapa hari. Yesus mengeluarkan darahnya sedikit demi sedikit. Dimulai dari peluhnya menjadi darah. Sampai yang terakhir ketika orang-orang menyangka Yesus mati dan perlu memastikannya tombak memasuki lambungnya. Sedikit demi sedikit darah dikeluarkan, proses yang begitu mengerikan. Proses yang begitu menyakitkan. Hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk memperingati betapa kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. Jangan sia-siakan penebusan Yesus di atas kayu salib. Jangan salibkan Dia untuk yang kedua kalinya. Apalagi saat-saat situasi seperti ini. Kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa mengerjakan apa-apa. Bahkan ibadah rame-rame kita tidak bisa. Biarlah Bapak Ibu Saudara yang punya waktu lebih di rumah. Mari saya ajak. Supaya kita terus setiap hari mengingat akan karya penebusan Yesus ini. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang dibenarkan. Kami menjadi orang-orang yang kudus. Tidak menjadi orang yang najis lagi. Dosa-dosa kami ditebus. Kami boleh hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan di surga. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan mengikuti perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan
tubuh dan darah Kristus yang sudah kami siapkan ini. Sucikan dan kuduskan kami pelayan-pelayan-Mu. Kami minta Tuhan di dalam nama Yesus, perjamuan kudus kali ini boleh punya arti yang berbeda, boleh punya arti yang mendalam buat setiap kami. Bahwa kami harus lahir baru. Kami harus betul-betul meninggalkan setiap dosa-dosa kami. Kelakuan-kelakuan kami, tindakan-tindakan kami yang tidak benar. Kami minta ampun Tuhan. Kami tidak mampu. Tapi kami punya Roh Kudus. Mari Roh Kudus tolong setiap kami. Mari Roh Kudus bantu. Supaya kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Semangat yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Dia yang tak berdosa mati untuk kita orang-orang berdosa. Begitu cintanya dia kepada kita. Dan saudara perlu tahu kenapa dia bertahan di kayu salib. Bukan karena paku yang tertancap di tubuhnya, tetapi karena dia terlalu mengasihi kita. Sehingga dia tahu bahwa dia merelakan nyawanya itu demi menebus dosa kita. Sekarang jemaat yang dikasih Tuhan, saudara boleh merenungkan bagaimana kalau seandainya dia tidak mati untuk kita. Saudara dan saya pasti akan binasa. Tetapi kalau kita mengalami keadaan yang baik, dosa-dosa kita sudah ditebus dan ada janji keselamatan, itu karena ada orang yang tidak berdosa yang menebus dosa kita. Itu Tuhan Yesus. Mari sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bukan sebagai tradisi atau bukan suatu kebiasaan, tetapi sungguh-sungguh untuk mengingatkan kita bahwa hidup kita ini adalah hidup yang sudah ditebus. Dan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Mari bersama-sama saudara dapat mengambil roti dan anggur yang telah tersedia di rumah Bapak Ibu masing-masing. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Jemaat yang dikasih Tuhan, dimanapun engkau berada, di tangan kita ada roti dan anggur. Ini melambangkan tubuh dan darah Yesus. Saudara,
sekalipun kau berada di rumah dalam keadaan seperti apapun, tetap memiliki kesakralan. Engkau menyadari bahwa Tuhan Yesus hadir di dalam rumahmu, hadir di dalam hidupmu, dan Dia yang mati berkorban untuk saudara dan saya tetap mengasihi engkau untuk selama-lamanya. Dan kita akan membaca firman Tuhan. Sekarang angkat tinggi-tinggi roti di atas kepalamu. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa di tangan kanan kita ini adalah tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang angkat tinggi-tinggi anggur yang adalah darah Yesus di tangan kananmu. Angkat di atas kepala kita tinggi-tinggi. Dan demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa di tangan kita ini adalah darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh bersaat teduh, Bersyukur. renungkan dengan sungguh-sungguh Terima kasih. karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuhmu sudah terpecah-pecah, darahmu tercurah, dan itu kau lakukan karena engkau mengasihi kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Amin. Orang-orang yang sesungguhnya tidak layak, tapi engkau layakkan, sehingga kami memiliki suatu keselamatan yang kau janjikan Tuhan, bahwa barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa. Dan hari ini kami sungguh menikmati Tuhan, karya terbesar dalam hidupnya, yaitu Engkau mati di atas kayu salib. Dan biarlah barang siapa percaya, mengimani dengan sungguh-sungguh, yang sakit disembuhkan, Amin. yang susah dihiburkan, Amin. bahwa saudara harus percaya bahwa ada perlindungan yang daripada Tuhan. Amin. Perjalanan hidupmu senantiasa akan dilindungi oleh Tuhan, Amin. akan dibentengi oleh malaikatnya. Dan yakinlah saudara, bahwa tubuh dan darah Yesus itu sudah menyatu di dalam tubuhmu dan menjadi suatu kehidupan baru. Amin. Kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Amin. Haleluya. Bapak terima kasih. Hari ini kami boleh menikmati perjamuan kudus tepat di saat kami memperingati Jumat Agung. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Tanpa Engkau kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa, dan kami tidak pernah menjadi sesuatu yang berguna. Tetapi ketika Engkau menyerahkan tubuh-Mu, ketika Engkau mencurahkan darah, kami ini menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kami berharga di mata Tuhan. Amin. Kami dibebaskan dari segala macam perbudakan dosa. Amin. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk Engkau yang sudah menebus setiap dosa kami. Kami minta Bapa,
Kami minta supaya Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap hamba yang ada di sini. Pelayan-pelayan yang ada di tempat ini. Mencurahkan Roh-Mu yang kudus juga untuk jemaat yang ada di rumah. Supaya mereka bukan hanya menerima keselamatan untuk diri mereka sendiri, tapi mereka mau mengabarkan keselamatan itu untuk orang-orang yang belum mengenal Yesus. Terlebih di saat seperti ini Tuhan, mungkin banyak orang yang khawatir, mungkin ada banyak orang yang takut, mungkin ada banyak yang orang masuk dalam kesulitan keuangan. Justru saat yang baik di mana firman itu diberitakan. Amin. Berkati setiap kami Tuhan, berkati jemaat-Mu yang ada di rumah. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kali ini. Hamba-Mu secara khusus memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani sore hari ini. Hamba-Mu berkati Pak Ari, Hamba-Mu berkati pemusik-pemusik yang ada. Hamba-Mu berkati Andre dan Elis, juga dari tim multimedia. Bapak, Hamba-Mu tidak bisa membalas mereka, tetapi Engkau Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja yang punya segalanya. Amin. Engkau berkati mereka yang sudah memberikan pelayanan yang terbaik buat Tuhan. Berkati mereka, berikan kesehatan dan kekuatan. Berkati mereka dengan kecukupan. Apa yang mereka kebutuhkan Tuhan, Engkau memberikan kecukupan. Bahkan kalau boleh Hamba-Mu minta Tuhan berikan kelimpahan. Amen. Supaya mereka boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar mereka. Berkati pekerjaan mereka. Berkati rumah tangga mereka Tuhan. Berkati masa depan mereka. Berkati Tuhan secara khusus studio ini. Di dalam nama Yesus Hamba-Mu berkati setiap peralatan yang ada. Studio ini, rumah ini. Biarlah melalui apa yang ada di rumah ini nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak, Hamba-Mu juga berdoa secara khusus buat jemaat yang ada di rumah, buat teman-teman, rekan-rekan PDM yang ada di rumah, juga terutama untuk Bapak Gembala. Tuhan, kami minta penyertaan-Mu melimpah atas mereka. Berkat-Mu juga melimpah atas mereka. Hamba juga berdoa buat bangsa dan negara ini Tuhan. Kami minta supaya Engkau memberkati pemerintahan kami. Dari presiden sampai tingkat RT RW, Engkau menolong pemerintahan ini supaya mereka bersatu hati, bersatu padu, satu semangat memperjuangkan bangsa dan negara dari bencana nasional kali ini. Berkati perekonomian Indonesia Tuhan, berkati perekonomian dunia. Hamba tahu ada saudara kami yang mungkin sudah tidak bisa lagi bekerja, tapi kami percaya Engkau Allah El Shaddai. Engkau bisa membuka pintu berkat yang lain. Engkau bisa memberkati orang-orang supaya memberikan berkat buat saudara-saudara kami yang saat ini sudah tidak bisa lagi bekerja. Kami berkati mereka semua Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami rindu untuk mendapat berkat, untuk mendapat doa berkat. Kami siap untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Jemaat yang dikasih Tuhan yang ada di rumah, sekarang angkatlah tanganmu tinggi-tinggi. Kedua tanganmu kau tengadahkan. Dan percayalah bahwa tangan yang terangkat ini Tuhan melihatnya. Dan Tuhan akan menjawab setiap apa yang menjadi kerinduanmu. Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, di penghujung acara peringatan Jumat Agung ini, terimalah rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dan kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai perjalanan kehidupanmu dari sore hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Putranya Tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan sudah menerimanya, katakan bersama dengan saya, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati.